Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, sebelumnya aku mau bilang kalau isi dari pembahasan kali ini adalah rangkuman dari leak yang telah beredar di internet, khususnya di Reddit dan juga X. Karena untuk melanjutkan alur cerita novelnya secara lengkap, kalian harus nunggu nih setelah tanggal 2 Desember nanti, saat digital versionnya rilis sepenuhnya. Dan untuk sekarang, aku akan bagikan gambaran kasar yang sudah diterjemahkan oleh para leaker mengenai volume ketiga kali ini. Jadi langsung aja lah, mari kita coba lanjutkan. Kita dikasih tahu mengenai informasi ya, kalau yang menjadi komandan pada tiap kelas adalah sebagai berikut. Pada kelas A yang menjadi komandannya adalah Matsushita. Pada kelas B itu adalah Kaneda. Di kelas C adalah Shimazaki. Dan di kelas D, Ichinose sendiri sebagai ketua kelasnya. Di mana keempat komandan lalu dibawa ke suatu tempat khusus untuk melihat jalannya pertarungan dari jauh. Di awal, kelas B dan kelas A bergerak ke arah utara. Kelas A pergi ke G8 lebih dulu daripada kelas B. Tetapi Koenji pergi sendirian ke H9 dan juga I9 karena dia punya rencana sendiri ya di sana gitu. Dan kelas D menuju timur, sedangkan kelasnya Ayano Koji, kelas C bergerak lebih lambat dari kelas lain. Dan setelah memastikan kemungkinan arah mereka sama dengan kelas A, mereka pun memutuskan untuk tetap di tempat. Lalu Kito bertanya kepada Ayano Koji, apa tujuannya kali ini adalah untuk menang. Dan Ayano Koji pun langsung mengatakan kepada anggota kelas yang lainnya bahwa tujuan kali ini adalah posisi kedua, karena mereka harus memberikan posisi pertama kepada kelasnya Ichinose. Dan tak lama setelah game dimulai, kelasnya Ryuen menggunakan fitur dari GPS Stop untuk meluncurkan serangan mendadak terhadap kelas C, yang mengakibatkan kelas C mengalami kerugian yang cukup besar. Dan karena komunikasi antara komandan dilarang, lalu kemudian Ichinose juga menyadari jika GPS kelasnya Ryuen tidak bergerak selama beberapa menit, Ichinose pun menyimpulkan kalau mereka mengaktifkan GPS Stop untuk menyergap kelasnya Ayano Koji. Kemudian Ichinose memberi sinyal kepada Shimazaki dengan pandangan matanya. Tapi Shimazaki tidak paham situasinya dan masih terpaku pada layar tabletnya. Selain itu, tablet untuk melihat GPS juga tidak bisa di-screenshot, yang membuat keadaan semakin sulit untuk Ichinose berkomunikasi. Dimana Ichinose sempat menyadari ya keanehan karena ia mengingat lokasi kelasnya Ryuen dari sebelum serangan mendadaknya si Ryuen kepada kelas C. Dimana kelas C kehilangan 15 orang termasuk VIP mereka, yaitu Nishikawa pada penyergapan kali ini. 3 anggota lainnya terpisah dari kelompok, sedangkan kelasnya Ryuen kehilangan 3 orang pengawal. Dan setelah kejadian mendadak tersebut, Morishita merasa capek setelah berjalan sebentar. Katanya dia sudah olahraga 1 jam sebelum ujian dimulai saat berada di atas kapal, jadi energinya sudah habis. Tapi meski begitu, Morishita ingin berada di barisan depan sebagai penyerang. Akan tetapi Ayano Koji malah menempatkannya di barisan tengah. Dan setelah mendirikan tenda, Ayano Koji memanggil Shiraishi pada malam hari karena ia merasakan sesuatu yang aneh dari Shiraishi selama ini. Bahkan setelah menghadapi penyergapan, Shiraishi tidak pernah mengira kalau Ayano Koji akan kalah. Dan dia terus mempercayakan sepenuhnya. Sementara itu, murid lain memiliki tingkat kecurigaan tertentu kepada Ayano Koji selama 2 bulan setelah Ayano Koji pindah kelas. Dimana Shiraishi sudah mempercayakan semuanya 100% sejak awal kepada Ayano Koji. Dan itu sangat mencurigakan bagi Ayano Koji. Dimana Ayano Koji memanggilnya untuk mengkonfirmasi alasan kepercayaan itu. Dimana Ayano Koji mencurigai apakah Shiraishi terhubung dengan Sakayanagi atau seseorang yang mirip. Dan setelah itu Ayano Koji mulai memikirkan rencana tambahan setelah mengalami penyergapan oleh kelasnya Ryuen. Dimana VIP boleh membawa senjata meskipun mereka tidak boleh menyerang. Dimana Ayano Koji lalu membuat kamuflase dengan meminta para penjaga siswa-siswa yang bertugas melindungi VIP yang tidak percaya diri untuk memberikan senjatanya kepada VIP sebelum pertempuran dimulai lagi, dimana hal ini bisa mengurangi kebocoran informasi soal VIP di kelasnya Ayano Koji. Lalu di hari kedua, pergerakan Koenji sangat cepat. Titik GPS terus berpindah-pindah, dimana posisi Koenji adalah penjaga. Menyadari hal tersebut, Ayano Koji berpikir titik GPS itu kemungkinan besar adalah milik Koenji. Tetapi dia masih ingin memastikan siapa itu sebenarnya.
di mana Koenji bertemu dengan kelompok pengumpul supply yang berjumlah 10 orang dari kelas B. Pada saat itu, Komiya menerima sinyal GPS bahwa seseorang dari kelas A telah mendekat dan menyimpulkan bahwa itu adalah Koenji. Ia sengaja berteriak untuk memancing Koenji keluar, namun dalam waktu kurang dari 30 detik, 6 orang langsung dieliminasi, dan mereka bahkan tidak bisa menemukan keberadaan Koenji. Lalu setelah menumbangkan 3 orang lagi, Koenji memberikan PIV Morofuji pergi begitu saja, dengan syarat dia memberikan amunisi yang ada di dalam peti dari event supply yang sedang berlangsung. Kemudian sinyal zona terlarang muncul di bagian luar pulau, dan zona itu akan terus menyusut masuk ke tengah hutan setiap harinya. Ya, saat Ayano-Koji memimpin kelompok untuk mengambil supply, mereka kembali lagi diserang oleh kelas B. Lalu setelah melakukan serangan balasan dan menumbangkan 1-2 orang, Ayano-Koji memilih untuk mundur, dan dalam proses mundur tersebut, Morishita Ai tereliminasi. Kemudian di saat Ayano-Koji sedang makan, Shibata terlihat canggung dan ingin bertanya sesuatu kepadanya. Tetapi hal itu dipotong langsung oleh Kenzaki, di mana Kenzaki lalu mengatakan bahwa Ichinose meminta seluruh kelas mengikuti perintah Ayano-Koji. Kenzaki kemudian bertanya mengapa Ayano-Koji melakukan itu, hal mengenai penyergapan kelasnya Ryuen, di mana Ayano-Koji menjawab bahwa dia telah disergap dan dihancurkan oleh kelasnya Ryuen. Namun Kenzaki berkata bahwa dia tahu betul kemampuan Ayano-Koji, dan Ayano-Koji sebenarnya bisa mengubah keadaan itu sendirian. Dan sekarang kita bakal berpindah kepada sudut pandang dari kelasnya Horikita, di mana Horikita memiliki keraguan mengenai aliansi kelas C dan juga kelas D, karena kedua kelas tersebut belum berinteraksi sama sekali sejak ujian dimulai. Jadi dia memanggil Kei Karuizawa kembali untuk menanyakan apakah Kei itu punya petunjuk soal hal tersebut. Tapi secara tiba-tiba Karuizawa malah bertanya apakah Horikita masih menyukai Ayano-Koji, meskipun mereka tuh sekarang adalah ya musuh gitu statusnya. Dimana Karuizawa menekankan bahwa itu sangat penting baginya. Lalu si Horikita menjawab bahwa seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak pernah menyukai siapapun seperti itu. Dimana Kei membalas bahwa Horikita sempat ragu sebelumnya. Kemudian Horikita menjelaskan bahwa wajar merasa sedikit ragu ketika tiba-tiba saja ditanya apakah menyukai seseorang. Namun di sini Kei masih belum menyerah. Dia bertanya apakah Horikita menyukai Sudo. Horikita langsung menjawab tanpa ragu kalau Sudo hanyalah rekan kelasnya yang dapat diandalkan. Dimana Kei menekankan bahwa itu adalah pertanyaan yang sama persis, tetapi saat tentang Ayano-Koji, Horikita tidak bisa menjawab secepat itu. Kei kemudian mengatakan bahwa bukan hanya dia dan Horikita saja yang menyukai Ayano-Koji, tetapi Ichinose juga. Lebih jauh lagi, hubungan mereka lebih dekat dari apa yang Horikita bayangkan. Dimana Horikita langsung bertanya apakah Ayano-Koji dan Ichinose berpacaran. Kei pun menjawab tidak, tapi menurut Kei, hubungan mereka itu mirip seperti orang sedang berpacaran. Lalu tepat saat Horikita hendak bertanya lebih lanjut mengenai hubungan Ayano-Koji dan juga Ichinose, terdengar 2 kali suara tembakan yang memotong pembicaraan mereka. Alasannya adalah setelah pukul 05.25, Ayano-Koji meminta komandannya yaitu Shimazaki untuk mematikan GPS, lalu menyusup ke camp Horikita. Ya, Horikita dan yang lainnya sangat lengah setelah memastikan GPS tidak menunjukkan adanya musuh yang mendekat. Kemudian pada pukul 05.57, Ijuin, Morinene, dan juga Onodera ditembak oleh Ayano-Koji. Banyak orang langsung menyerbu dan juga mengepung Ayano-Koji dan bersemangat menembakinya setelah berhasil mengejarnya. Namun saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat, sehingga Ike, Hondo, dan juga 2 siswa lainnya justru dieliminasi karena menembak setelah waktu berakhir. Dimana saat Ayano-Koji menyerang kelas A, sinyal di jam tangannya Ayano-Koji jelas merekam bahwa dia berada dalam kondisi aman. Kalau kau menerobos sendirian ke camp musuh, kau pasti tidak akan keluar tanpa terluka. Kau sengaja memanfaatkan hal itu ya? Tanya Horikita. Benar, maaf, jawab Ayano-Koji, tapi melirik Horikita sebentar sebelum kembali mengalihkan pandangannya. Lalu sekitar pukul 19.00, staf sekolah datang dan memberikan seragam olahraga baru untuk Ayano-Koji. Lalu 4 siswa yang menembak dan mengenai target melaporkan diri mereka sendiri, yang berujung pada 4 orang tersebut tereliminasi. Dan setelah dinyatakan hidup kembali oleh sekolah, Ayano-Koji menghabiskan malam di area camp yang sama dengan kelasnya Horikita. Ya, di sini Ayano-Koji tuh bawa tenda pribadi sendiri gitu. Hei, kenapa kau mendirikan tenda di sini? Tanya salah satu siswa dari kelas A. Kukira kami bebas mendirikan tenda di mana saja. Apa aku mengganggumu? Tanya Ayano-Koji.
Ya, tentu saja itu mengganggu. Tidak, tunggu, kita tidak boleh mengusir Ayano Koji, ucap Hirata dengan tegas. Hah? Jadi maksudmu apa, Hirata? Kamu ingin kita tidur bersama musuh? Tanya siswa tersebut. Pertarungan di luar jam yang diizinkan itu dilarang, dan kalau Ayano Koji melakukan tindakan yang tidak sah, dia akan dipaksa gugur. Maksudku begini, kalau kita mengusirnya, itu malah membuat dia lebih mudah kabur. Dan besok pagi jam 9, dia harus memulai dari area yang sama dengan kita. Apapun yang terjadi, jelas Hirata. Oh, gitu ya. Jadi besok pagi kita bisa menembakinya dengan cat sepuas hati ya? Ya, itulah tepatnya alasan Ayano Koji mencoba mendirikan tendanya di sini, tambah Hirata. Lalu keesokan paginya, ada 16 orang yang ketat menjaga Ayano Koji. Tapi Ayano Koji memilih titik awal mulai di pintu masuk hutan. Begitu jam 9 tepat, dia langsung berlari dan meninggalkan mereka semua jauh di belakang. Di mana Ayano Koji menyusup ke kelas A bukan hanya untuk menyingkirkan orang-orang, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi. Dalam situasi darurat, ada dua tipe siswa, mereka yang langsung menyerang musuh dan juga mereka yang langsung melindungi VIP. Dan dari kekacauan itu, Ayano Koji memastikan identitas para VIP, yaitu Michan, Yukimura, dan juga satu dari kelas A. Lalu Ayano Koji kemudian membagikan informasi tersebut kepada kelasnya Ryuen dan juga kelasnya Ichinose, sehingga ketiga kelas bisa langsung mengeliminasi kelas A bersama-sama. Kemudian, sebelum memasuki lingkaran terakhir, kelas A dieliminasi setelah 3 VIP mereka tertembak. Di mana kondisi pada saat itu menjadi seperti ini. Kelas B masih menyisakan Ryuen, Ibuki, dan juga Yamashita sebagai VIP. Kelas C masih menyisakan Kiyotaka, Yamamura, dan juga Shiraishi sebagai VIP. Sedangkan kelas D masih menyisakan Kenzaki, Himeno sebagai VIP, dan juga Beppu sebagai VIP. Dan di antara semuanya, Yamamura sama sekali tidak menembak satu peluru pun. Semua pelurunya masih penuh, termasuk 2 magazin cadangan yang dia simpan di sakunya. Dia juga tidak terkena tembakan sama sekali selama ujian berlangsung. Nah, masuk ke pertarungan terakhir adalah mengenai Ayano Koji Kiyotaka versus Ryuen plus Ibuki. Ya, setelah Ayano Koji berhasil menjatuhkan Ibuki, Ayano Koji sempat dikejar hingga ke tepi pantai oleh si Ryuen. Kemudian Ayano Koji menyerah dengan tangan di atas. Ya, Ayano Koji berpura-pura kehabisan peluru dan kemudian mengangkat tangannya seolah menyerah. Di mana Ryuen berkata, bahkan kamu tidak akan bisa menghindari peluru dalam situasi ini. Ya, sebenarnya Ryuen juga sudah sangat kelelahan saat mengejar Ayano Koji. Di mana Ayano Koji berada di atas pasir sehingga tidak bisa menghindari dengan baik jika Ryuen menembaknya. Namun Ryuen ingin melihat sendiri cara Ayano Koji mencari jalan keluar meskipun berisiko gagal. Ya, Ryuen mengaku kalau dia biasanya muak melihat seseorang di televisi yang sudah bisa menang, tapi ragu-ragu tidak menuntaskan lawannya. Dan kini dia sendirilah yang berada dalam situasi tersebut, di mana Ayano Koji lalu menggertak bahwa dia sengaja memancing Ryuen ke daerah pantai, bukan ke arah hutan, karena Ryuen tidak akan bisa bersembunyi atau melarikan diri di tempat terbuka seperti ini. Dia juga bilang Yamamura ada di belakang Ryuen dan siap untuk menembak kapan saja. Namun ya, Ryuen tidak percaya dan menuduh Ayano Koji hanyalah omong kosong. Namun setelah perang kata-kata itu cukup terjadi lama gitu kan, Ryuen merasa penasaran dan mencoba untuk menoleh untuk memastikannya. Dan di momen itulah Ayano Koji melemparkan satu peluru yang ia sembunyikan di tangannya ke arah Ryuen. Namun Ryuen refleks langsung menembak Ayano Koji juga dan hasilnya keduanya mati atau tereliminasi. Kemudian setelah kembali ke kapal, Ayano Koji mencoba untuk mencari Hiyori dengan matanya. Ia melihat Hiyori sedang berbicara dengan Kaneda dari jauh, di mana Ayano Koji ragu-ragu mendekatinya. Dan pada saat itu Yoshida menghampiri Ayano Koji untuk merayakan kemenangan. Di mana di sana juga ada Hashimoto yang siap menyambut Ayano Koji. Lalu pada malam hari setelah suasana kembali tenang, kelasnya Ayano Koji berkumpul dan bergiliran membagikan cerita masa lalu mereka. Namun ketika gilirannya Ayano Koji, dia tidak terpikirkan cerita apapun untuk diceritakan. Sedangkan Koenji awalnya ingin kembali ke kapal untuk istirahat, tetapi Komiya memanggilnya. Di mana Komiya ingin berbicara kepada si Koenji empat mata. Ya, diketahui Koenji mengundurkan diri sendiri pada hari ketiga sebelum ujian selesai. Dan dari sudut pandang kelasnya Ryuen sendiri, Ryuen berkata, "Aku tidak suka cerita yang awalnya tragis, meski biasanya akan berakhir bahagia." Namun Hiyori membalas, cerita yang dimulai tragis bisa berakhir bahagia.
Tapi yang dimulai dengan cerah bisa berakhir buruk juga. Dan ada pula cerita yang awalnya tragis dan tetap berakhir tragis. Apa maksudmu? Balas Ryuen. Bukan hanya ujian kali ini, tapi banyak hal yang nantinya membutuhkan kesiapan mental, ucap Hiyori. Aku harus mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri, meskipun aku harus memaksamu melakukan hal yang kejam nantinya, tegas Ryuen. Ya, demi kelas B, jika saat itu tiba, jangan ragu, siapapun lawannya. Apapun hasilnya nanti, ucap Hiyori. Nah, diketahui kalau ujian selanjutnya akan bertema kepercayaan dan juga pengkhianatan. Dimana untuk update peringkat kelasnya sendiri adalah seperti ini. Kelas A adalah kelasnya Horikita, kelas B kelasnya Ichinose, kelas C kelasnya Ryuen, dan kelas D adalah kelasnya Ayano Koji. Dimana update dari peringkat ini adalah update setelah ujian survival game berakhir. So, jadi itulah gambaran kasar hal-hal menarik dari volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite, dimana isi video kali ini tuh sebagian besar adalah hasil dari translatean cepat dari para leaker yang sudah bertebaran di internet, yang juga diikuti dengan ilustrasinya. Dan untuk kelanjutan playlist alur cerita yang lebih detail gitu kan, kalian bisa tungguin sampai aku dapat full volumenya, yang kemungkinan besar baru akan keluar nanti pada versi digitalnya di awal bulan Desember nanti. Ya, itu ajalah akhir kata untuk video kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani.